Muda yang bicara karena kita citra bangsa. Halo Sobat Basalam, kembali lagi dengan Alfandi di Basalam, bercerita santai ala mahasiswa. Di sini kita bakal omong santai tapi tetap berbobot. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting dan sangat menarik. Kita bakal ngobrol tentang program studi terbaru dan paling baru banget di UCB, yaitu program studi perhotelan. Gimana sih kuliah di program studi perhotelan dan apa yang dipelajari, dan pastinya ada nggak sih organisasi mahasiswa yang menemui teman-teman di sini? Nah, siapa juga nih yang pernah atau kepikiran kalau di perkuliahan di perhotelan ini cuma belajar cara buat kamar hotel rapi? Ternyata lebih dari itu loh teman-teman. BTW kalau udah ngomong tentang prodi, kita nggak akan afdol banget kalau kita tidak ngobrol bareng sama ketua himpunan mahasiswa di sini. So, hari ini kita kedatangan tamu dan sudah di depan saya ada ketua himpunan mahasiswa bersama dengan salah satu mahasiswi kece yang akan memberikan hal-hal menarik dan bisa memotivasi teman-teman podcast UCB Today hari ini. Langsung aja, halo Bung. Halo Sis. Gimana kabarnya? Baik. Wow, hari ini kita bakal ngobrol sama mereka berdua nih. Oke, sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol, kita mau kenalan dulu nih sama Bung sama Sis kita hari ini. Mungkin boleh masing-masing kenalan dari ketua himanya dulu. Oke, perkenalkan, nama lengkap saya Arnold Usniniteuf atau biasa dipanggil Arnold. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amelia Ratna Kelele, biasa disapa Ratna. oke, tanpa memperpanjang lagi, kita mau tanya kenapa kalian berdua memilih program studi perhotelan? Mulai dari mana nih? Siapa aja yang mau jawab? Terserah. Kalau saya lebih ke lowongan pekerjaan dan di sisi lain ada gaji yang cukup besar. Oke, kalau dari Bung sendiri? Kalau saya dari basicnya saya langsung ke perhotelan karena belajarnya dulu bahasa dan ingin bertemu banyak tamu juga atau berinteraksi dengan orang banyak. Oh, jadi dulu waktu SMA itu bahasa. Iya. Berarti kalau bahasa yang waktu itu belajar bahasanya apa aja? Untuk bahasanya umum, bahasa Indonesia. Kadang kita bahasa Inggris juga belajar, bahasa Jerman. Tapi belum terlalu mahir untuk bahasa Jerman dan Inggris. Oke, belum terlalu mahir, iya. masih dalam proses pembelajarannya. Oke, kalau kita kembali lagi di sisnya, tadi kan bicara tentang lowongan pekerjaan, banyak kan? Memilih karena lowongan pekerjaan banyak. Boleh spill pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan, apa-apa aja? Kalau saya minatnya lebih ke resepsionis karena bertemu langsung dengan tamu. Saya suka bercakap-cakap dengan orang baru begitu. Oke, suka bercakap resepsionis. Berarti apakah cuma resepsionis atau ada lain lagi? Maksudnya bidangnya cuma resepsionis atau? Kalau di dunia perhotelan bukan cuma ada resepsionis, tapi ada beberapa departemen. Mungkin seperti housekeeping. Itu yang seperti orang kira cuman membersihkan kamar tamu, tetapi bukan cuma itu, ada beberapa departemen lain lagi. Oke, wow, keren sih sebenarnya. Pernah sih kepikiran kalau memang hanya bersihkan kamar, tapi hari ini sudah tahu sih jawabannya. Ternyata bukan hanya bersihkan kamar. Kan ada nih prodi perhotelan tuh di kampus lain. Kenapa harus memilih UCB? Apakah ada yang spesial di UCB ini? Kalau dari saya di spesialnya di UCB karena kita turun praktik langsung di lapangan karena disediakan juga fasilitas seperti hotel dan juga pengajar yang berkualitas maupun dosen praktisi dan juga dosen di kampus. Oke, jadi selama ini belajarnya di kampus. Belajarnya di hotel. Ya. Kalau belajar prakteknya kita di hotel. Oh ya. Untuk teorinya kita di kampus. Oke, kalau di hotel mana nih yang Hotel Harper. Harper? Wow. Kalau saya dengar Harper itu bintang 4 ya kalau tidak salah. Wow, keren sih. Kuliah di Harper. Bayangkan teman-teman, kuliahnya di Harper loh, bayangkan. Berarti fasilitas yang itu bisa digunakan semuanya. Tuh, gimana? Bisa. Oh, bisa digunakan. Ya. Maksudnya gunakan untuk belajar atau? Ya, dipakai untuk pakai belajar. Contohnya apa? Kalau di ruang mana atau gimana itu?
Pernah diajak untuk keliling bagian kitchen. Bagian kitchen. Iya, lihat semua fasilitas yang ada di sana. Oke, boleh spill fasilitas karena saya sendiri belum pernah masuk Harper karena ada orang dalamnya di sini. Boleh spill fasilitas-fasilitas yang di Harper dan teman-teman pernah pergi ke situ. Pernah Tadi kan udah kitchen, apalagi coba di bagian bar. bar. Memang saya mungkin terlalu kampung atau gimana, terlalu tidak pernah dengar bar, makanya tidak pernah lihat bar. Itu fasilitasnya keren-keren di sana. Ya, bar, gym, Gym, kolam renang, spa. spa. Itu belajar di sana. Ya. Lanjut pertanyaan, apa pengalaman yang berkesan waktu kuliah di Prodi Perhotelan? Mulai dari mana nih? Siapa aja boleh bisa jawab atau kakak berdua, tidak mungkin kan jawab sama-sama, jadi siapa yang mau duluan? Kalau dari saya, karena masih baru, mungkin pengalaman yang paling berkesan buat saya diajak keliling Hotel Harper. Jalan- Keliling-keliling. Cuman keliling-keliling atau ada megang-megang barang gitu? Ya, sambil diperlihatkan fasilitas yang ada. Sama diperlihatkan. Jadi fasilitas yang paling diingat? Mungkin di bagian kitchen. Kitchen. Oke, saya kalau dari Bung gimana? Pengalaman yang berkesan? Pengalaman yang paling berkesan buat saya itu di pengajar atau para dosen di perhotelan. Apa tuh? Kenapa pengajar di situ? Saat mereka memberikan kita ilmu, saat mereka mengajar kami dapat mudah mengerti. Terlebih saat mata kuliahnya yang kami belum pahami, apalagi tentang hotel kan kami baru mengenal di dunia hotel. Jadi mereka memberikan kami pemahaman yang mudah. Berarti bisa dibilang kalau dosen-dosen di situ kompeten sekali. Iya. Karena apalagi mereka yang memang sudah kerja di situ, sudah profesional. Keren sekali. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit di luar. Penampilan ya. Mungkin bagaimana penampilan yang standar, penampilan seorang yang kuliah di perhotelan? Apakah diwajibkan make up kah? Apakah diwajibkan untuk itu dan sebagainya? Ada standar grooming. Standar grooming namanya. Wow. Kalau untuk perempuan diwajibkan untuk selalu tata rambut rapi, selalu make up. Wow. Jadi teman-teman yang penonton semua yang mungkin suka make up boleh nih masuk prodi perhotelan karena memang diwajibkan untuk make up. Jadi mungkin yang suka make up, apakah standar make up apa harus setebal apa, berapa senti? Standar. Standar ya. Oke, keren juga ya ternyata. Bagaimana kalau laki-laki? Apakah make up juga? Tidak. Tidak. Make up tapi menjaga hanya kerapian pakaian. Rapi, pakaian. Ya. Minta maaf, tapi karena kita bicara tentang style, pakaiannya itu bebas atau memang ada seragam khusus untuk orang-orang perhotelan? Ada seragam khusus untuk prodi perhotelan. Oke, ada seragam khusus ya. Iya, jadi dibagi kayak kalau hari Senin pakai baju yayasan, Selasa prodi, pokoknya ganti-ganti. Ganti-ganti. Sama batik, ya. Tapi tidak pernah saya tidak diizinkan untuk pakai pakaian yang style sebebas-bebasnya, tidak. Atau Bisa tidak? hari Jumat. Hari Jumat itu. Jadi waktu itu semua bisa bisa perlihatkan semua gitu. Maksudnya perlihatkan semua maksudnya bisa sekreatif mungkin untuk tata busana, busana gitu. Oke. Keren banget sih, Kak. Karena tadi kita sudah bicara tentang prodi, kita sudah bicara tentang apa yang dialami dan prodi hotel itu seperti apa. Sekarang kita mau tanya-tanya dan kita penasaran dengan himanya. Ya, karena memang di semua prodi di Universitas Citra Bangsa ada himaya kan, himpunan ketua himpunannya. Kita mau tanya dulu, kita mau fokus pada ketua himpunannya. Visinya mungkin? Kalau untuk visi dan misinya, saya ditunjuk langsung oleh kepala prodi. Jadi visi dan misi saya tidak sempat buat, tapi untuk kedepannya saya usahakan untuk membuat banyak kegiatan, terlebih untuk mengenalkan prodi perhotelan. Oke, jadi visi misinya tidak ada, tapi sendiri untuk maksudnya mau inisiatif sendiri untuk cari tujuan yang maunya apa yang ingin diubah kah, apa yang ingin itu berarti. Oke. Karena mungkin memang prodi ini baru, apa sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh Hima sendiri?
Kalau untuk kegiatan belum, tapi kedepannya kami akan membuat banyak kegiatan. Ke depannya. Oke, boleh spill deh. Kita pengen, para pendengar semua pengen tahu karena memang belum dikerjakan planning atau kegiatan-kegiatan yang memang belum ada. Penonton semua nih pengen bukti, bukan bukti sih, lebih ke arah pengen mau dengar rencana-rencana ya, biar waktu teman-teman perhotelan yang lain waktu kuliah di perhotelan kalau tidak kerja mereka bisa nonton video ini biar jadi bukti kalau terlaksana tidak atau kegiatannya. Coba sampaikan kegiatan-kegiatan mungkin sudah direncanakan atau Kegiatan yang mau saya rencanakan untuk bersama teman-teman yang lain itu mulai dari turnamen offline seperti game. Oke. Itu seperti game Free Fire sekarang yang lagi viral-viral atau yang sering dimainkan oleh banyak meskipun anak SMA, mahasiswa. Itu Mobile Legend. Bisa juga di olahraga. Wow. Olahraga itu di volley atau futsal. Dan untuk tahun depannya untuk tahun depan kami akan menyelenggarakan kegiatan seperti ulang tahun. Oh, ulang tahun. Yang Prodi yang pertama. Wow, berarti dipimpin oleh Bung nih Ya. sama teman-teman yang lain. Wah, keren banget. Oke, mau tanya ke Sis dulu. Sis termasuk anggota himpunan mahasiswa ini atau Termasuk termasuk dalam Ya. sebagai apa? divisi event kreatif. Event kreatif. Oke, pernah kepikiran atau bayangan tentang event kreatif itu seperti apa? Belum ada sih. Belum ada, berarti betul-betul baru ya. Iya, Pak. Ini. Selama ini ya, sudah berapa lama waktu pemilihannya? Baru Hari Jumat, Sabtu. Jumat ke Sabtu. Minggu lalu. Iya, minggu lalu. Wow, dalam dekat-dekat ini. Iya. Oh, tidak apa-apa sih. Sebenarnya kalau penonton mau apa, kita tidak apa-apa karena memang baru ya. Jadi kita sama-sama berproses dan mungkin minta dukungan ya sama teman-teman yang lain. Sebenarnya saya mau tanya sih manfaat bergabung di Hima sebenarnya, tapi kan baru 1 minggu ya. Atau sudah merasakan manfaat-manfaatnya? Belum. Oh, belum. Kalau dari saya belum. Oh, dari Sis belum, Bung Belum juga karena memang baru ya. Oke. Berarti memang betul-betul prodi perhotelan ini memang baru dan lagi dalam proses perintisan, dalam proses yang sedang berjuang teman-teman di prodi, kakak-kakak juga dari himpunan sedang berjuang untuk betul-betul membawa prodi ini menjadi lebih baik lagi. Ya betul nggak? Oke, mungkin kita akan lebih tanya kembali lagi di prodi. Saya masih penasaran nih, berapa jumlah untuk sekarang ini? Untuk jumlah keseluruhan dari kelas A, B sampai C. Oh, ada 3 kelas, sorry. Ya. Itu semuanya kita ada 31 orang. Satu kelas 30 atau satu angkatan? Satu angkatan. Satu angkatan 30. Wow. Terpaut kurang. Iya, menurut saya. Tapi kalau saya pribadi ya, mungkin kalau sedikit itu mungkin lebih diperhatikan, benar nggak sih? Kalau sedikit siswanya sedikit, pasti lebih diperhatikan lebih. Itu cowoknya berapa, ceweknya berapa tuh seimbang atau? Cewek lebih banyak. Cewek lebih banyak. Cowoknya berapa, Bung? Kalau di kami pun kelas itu ada 5 orang. Kalau kelas B 1 orang. Untuk kelas C mereka kami jarang ketemu. Oh, jarang ketemu. Ya. Karyawan hotel. Soalnya mereka karyawan hotel. Mereka karyawan hotel. Iya. Ya. Oh, jadi bentar. Mungkin saya tertarik di karyawan hotel. Jadi mereka sudah kerja? Iya. Sudah. Sudah kerja, kuliah di UCB. Iya. Oh, jadi mereka karyawan yang memang betul-betul baru atau udah lama terus? Sudah lama. Sudah lama. Jadi mungkin mereka butuh apa ya? Butuh pengen belajar banyak lagi ya tentunya. Mungkin juga. Tapi karyawan yang dimaksud itu mereka kerjanya apa? Mungkin kalau tahu ya atau tidak? Ada yang di bagian kitchen, bagian housekeeping. Oh, gitu. Berarti mereka sebenarnya sudah ahli ya karena mereka terjun langsung berarti. Iya. Pernah tanya-tanya ke mereka? Jarang ketemu soalnya. Oh, jarang. Beda ketemu. kelas. Oh, beda kelas juga.
Tapi keren sih ternyata di UCB bukan hanya menerima orang-orang yang memang baru untuk menerjun di dunia perkuliahan, tapi mereka juga menerima orang-orang yang sudah bekerja. Artinya mereka menambah ilmu buat orang-orang yang sudah bekerja. Kalau gue tahu berapa itu S1 kah, D3? D4. D4. Oh, D4 diploma. Ya, diploma. Ya, diploma 4. Wow, keren sih. Saya sangat-sangat tertarik dengan perhotelan karena menarik aja gitu. Nah, buat sobat Basalam semua yang di rumah, ya mungkin kalian tertarik banget nih sama prodi perhotelan. Bung dan Sis kita hari ini bakal kasih tips dan pesan buat kalian. Dari Sis duluan. Kalau dari saya mungkin harus siap untuk menjaga grooming sesuai standar. Dan yang tidak terbiasa make up harus siap untuk selalu make up setiap kali datang kampus. Berarti harus siap cantik, harus Iya. siap. Oke. Dari Bung sendiri gimana? Kalau dari saya, pesan saya hanya satu, yaitu cukup percaya diri karena kita setiap hari akan bertemu dengan orang banyak. Terlebih di hotel kita akan melayani para tamu. Apalagi tamu mancanegara ya. Iya. Wow, terima kasih banyak. Seru banget obrolan hari ini. Thanks buat semua yang sudah bekerja keras untuk membagikan hal ini dan sudah memberikan pesan buat teman-teman di rumah juga yang mungkin mereka akan terus dan termotivasi untuk masuk dunia perhotelan. Semoga kakak berdua sukses selalu, terus menginspirasi banyak orang. Dan buat sobat Basalam yang penasaran, jangan lupa follow media sosial dari Hima Perhotelan buat tahu lebih lanjut nih info dan kegiatan mereka. Sampai jumpa di episode Basalam selanjutnya. Stay inspired and stay learning. Yang mudah bicara karena kita citra bangsa.